Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Bandung. Kembali Risalah Ramadan hadir ke tengah ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, menemani waktu Anda menikmati hidangan makan sahur. Saya Widya Perdani, tentunya bersama narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini ada Ustadz Njang Hasan MPDI akan mengupas satu topik menarik, puasa Thariqat menuju kesucian jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik pagi hari ini, Ustaz. Selalu semangat begitu ya, Semangat, menjalani ibadah saum dari sahur hingga berbuka nanti ya. Padat aktivitasnya, Ustaz ya. Lumayan. Alhamdulillah. Ini berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini, puasa Thariqat menuju kesucian jiwa. Seperti apa nih, Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, fitratallahi fatran nas 'alaiha, al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah, al-hadis. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Kita ditakdirkan masih bisa bertemu, mengudara dalam acara Risalah Ramadan dari Bandung. Mudah-mudahan kita 1 bulan ke depan ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban ini dengan sukses. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita berkahnya nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa pendengar radio RRI Bandung, jumpa kembali dengan saya setelah saya pada episode yang lalu sudah diberi kesempatan untuk pada kesempatan subuh yang sama memberikan tausiah dalam acara Risalah Ramadan. Topik yang kita angkat hari ini adalah puasa Thariqat menuju kesucian. Mbak Widi ya, kita sering bahkan tiap tahun akan keluar istilah Idul Fitri. Iya, betul. Itu di ujung setelah selesai Ramadan. Nah, apa hubungannya dengan puasa? Dan puasa yang seperti apa yang sehingga kita disebut Idul Fitri. Idul itu betul istilah bahasa Arab. Id itu kembali, fitri suci. Kembali kepada kesucian. Nah, konsep puasa Thariqat ini bisa juga mengantarkan kepada kesucian seperti kita baru lahir. Nah, hadirin pemirsa yang budiman, Allah itu melahirkan manusia, lahir itu semuanya suci. Kullu maulidin yuladu ala fitrah, suci. Beragamanya pasti beragama Islam. Itu modalnya. Meskipun dia lahir dari orang tua yang muslim, tapi dia watak beragamanya sudah ditanamkan oleh Allah. Dan itu inherent, melekat pada setiap manusia. Begitu lahir dia suci. Dari mana? Dia ketika dapat dosa. Nah, ketika berinteraksi. Berinteraksi kiri kanan, maka yang pertama pengaruh adalah orang tuanya. Pak abawahu. Nah, orang tuanya yang bisa jadi Islam, Majusi, Nasrani. Maka lingkungan keluarga menjadi penting. Ketika lahir suci dia fitrah. Nah, karena pada faktanya manusia sering belok kiri kanan, ya kan? Maka Allah kasih kebijakan nih, luar biasa Allah ini, bijaksana. Ada 2 instrumen Allah yang itu mengawal kesucian fitrahnya. 1 ilmu, 2 ibadah. Ilmu dan ibadah. Itu ada 2 ini untuk mengawal kesucian manusia supaya tetap dalam rel fitrahnya, sucinya. Ilmu dengan ilmu pasti dia akan tahu mana benar mana
salah, sehingga dia bisa tidak terjerumus pada yang salah. Mhm. Kedua, ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dikasih ibadah. Butuhkah ibadah itu proses penyucian jiwa? Semua ibadah sesungguhnya adalah proses penyucian jiwa. Mhm. Kalau wudhu, apa hubungannya yang kentut pantat, yang dibasuh malah muka? Iya. Nah, sesungguhnya semuanya ibadah itu proses penyucian jiwa. Iya. Syahadat penyucian dari syirik, musyrik. Mhm. Sholat penyucian jiwa di beberapa dosa, mulai dari wudhu sampai sujud, ruku, itu hikmahnya luar biasa. Mhm. Semua proses penyucian. Syahadat, sholat, zakat juga jamaah. Tazkiyatul mal itu mensucikan harta. Iya. Kalau kita kemakan yang sudah suci, efeknya suci juga jiwa kita. Selanjutnya adalah puasa. Iya. Puasa juga sama, proses penyucian jiwa. Kenapa disebut bulan suci Ramadan? Mhm. Karena satu bulan ini bulan anugerah. Allah anugerahkan bulan ini jika orang beribadah, man shoma rabbana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kalau seseorang puasa, orang beriman pada bulan Ramadan ini dengan ikhlas, dengan tata cara yang pasti yang ditunjukkan oleh Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, itu dibersihkan dosanya 1 tahun ke belakang. Suci kan? Iya. Suci. Nah, sekarang kalau kita ngambil klasifikasinya teorinya Al-Ghazali tentang yang pernah kita kupas dulu, bahwa puasa awam itu selesai di menahan lapar dan Iya. selesai. Puasa itu namanya katanya. Udah, itu Mhm. level basic kata Pak siapa tadi, Pak Jaki, itu Mhm. selesai. Gak mikir yang lain. Tapi itu kan masih level pertama. Mhm. Nah, kalau masuk level kedua, dia mulai puasa panca indera. Betul ke kita puasa panca indera itu ada penglihatannya, Iya. ada pendengaran, ada lisan. Jika kita sudah mampu berpuasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga itu, naik satu level, ada namanya puasa panca indera. Mhm. Ada melihat, ada mengucap, terutama mengucap. Iya. Yang agak susah ya, Ustaz ya. Nah, ini level ini yang sering kita kecolongan nih. Betul sekali. Saya yakin yang level itu basic Kalau itu, yang basic lapar haus sudah saya kira udah biasa mampu ya. lah, udah biasa tuh, anak kecil juga udah bisa saya kira. Betul, anak SD, 7 tahun anak aja TK udah bisa. gitu ya, sudah Udah bisa bisa. kan? Nahan Yang dia lapar. bayangkan hanya yang nikmat fisik aja, yang Iya. material. Ketergantungan kita terhadap material itu sangat tinggi pada level itu. Level kedua ada lebih ini nih, lebih kadang kita kecolongan. Iya. Apa saja? Kita puasa dari berbicara. Mhm. Ada satu hadis begini. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa siyam al-aqlu wasyurubu faqat. Puasa itu bukan hanya menahan dari makan dan minum. Faqat. Asyam minal lagwi waropas. Jadi level kedua itu puasa itu adalah berkata, menahan berkata-kata yang tidak berguna, Mhm. waropasi dan menyakiti. Jadi sudah masuk ke level kata-katanya. Mhm. Karena salamatul insan fi hifdzil itu di sini. Kalau hari ini kita nggak pernah sih ngata-ngatain orang, tapi jari kita hari ini dengan dunia medsos ini Iya. kadang tidak sadar. Kita tidak pernah mencaci maki tetangga misalkan, tapi tiba kita meng-share, men-follow kata-kata yang menyakiti tetangga kita, itu juga sama. Kita tidak bisa, ketika kita tidak bisa menahan itu, maka yang tadi pahala puasanya jauh. Oh, hanya dapat lapar dan Nah, haus saja. tapi kalau kita dapat menahan itu, maka nanti bakalan mencapai derajat kesucian. Apa buktinya? Ada satu ayat ketika Siti Maryam itu dia berpuasa berbicara. Mhm. Ini nadartul rahman sauman. Aku akan bernadar bersaum tidak bicara pada saat ini. Pada waktu itu. Apa dampak dia puasa bicara itu?
ternyata dia dianugerahi kesucian jiwanya. Dan dia melahirkan Nabi Isa. Masya. Itu puasa lisan. Dan ternyata level ini nih kita sering kecolongan. Sering kecolongan ya. Apalagi zaman sekarang ini bukan lisan ya. Bukan lisan, sudah jempol ini yang jempol ini. Dan itu lebih dahsyat sekarang itu dampak. Betul sekali. Saya mendengar berita hanya gara-gara nge-share video orang bisa diberkelahi, perang saudara, bahkan saling bunuh begitu ya. saling membunuh. Wah, Itu luar biasa. Luar biasa. Nah kita ini kalau sudah masuk level puasa di sana nih, puasa dari bicara yang kasar, menyinggung orang, saya kira negara kita ini akan nyaman sih. Jauh lebih nyaman, Lebih baik. begitu ya. Iya, baik Ustadz dan pendengar juga pemirsa RRI Bandung, kita rehat sejenak dari topik bahasan yang sangat menarik, puasa Thariqat menuju kesucian jiwa. Setelah kami sampaikan beberapa pesan berikut ini. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menulis bahwa puasa menjadi sangat istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung memberikan balasan ganjarannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis. Seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, sebab pahala puasa adalah untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia, orang yang berpuasa, telah meninggalkan syahwat dan makanannya karenaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Anda masih bersama kami pendengar dan pemirsa RRI Bandung dalam sajian Risalah Ramadan. Saya masih juga bersama Ustadz Enjang Hasan MPDI, masih berbicara, masih mengupas topik terkait puasa Thariqat menuju kesucian jiwa. Ini terjeda ya bahasan kita tadi Ustadz. Ini mungkin bisa dilanjutkan kembali bagaimana kita bisa menjalankan ibadah saum sesuai level-levelnya, tahap-tahapannya begitu Ustaz. Iya, itu kan kita baru masuk level kita satu langkah menuju level puasa Thariqat. Satu hari kita menjaga lisan ya. Iya, baru sampai lisan. Ada lagi apa buktinya lisan itu ketika bisa menjaga lisan kita mencapai kesucian. Kita ada satu hadis juga, satu dengan berkenaan dengan haji malah ini. Maksudnya begini. Man haja lam yarpus walam yapsuk roja min damihi kaya waladat umuh. Ini dahsyat luar biasa. Barang siapa berhaji kemudian dia tidak berucap yang menyakiti, mengucap yang keji, tidak berbuat dosa, roja ketika dia pulang dari sana, bina dari dosanya kaya waladat umuh, seperti anak baru lahir dalam hal tidak punya dosanya. Dahsyat yang luar biasa ini, pengaruh lisan bisa mengantarkan kepada orang jatuh pada derajat yang lebih rendah, dosa. Sebaliknya bisa jadi mengantarkan orang menuju kesucian. Makanya ada istilah lidah tak bertulang begitu Ustaz. Betul. Sekali lagi, hari ini kita di dunia medsos, nggak bisa lagi keluar di dunia medsos. Hati-hati dengan jari. Kalau agim jagalah hati, kalau kita jagalah jempol dan jari. Jagalah jari. Dampaknya luar biasa ternyata. Dan itu mewakili pesan lisan kita. Nabi sudah mengingatkan itu. Kedua, ketika itu sudah menjaga panca indera kita mata, maka itu juga bisa mengantarkan kepada kita pada derajat kesucian. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu absarahum
wa yahfadzu furujahum dzalika azka lahum. Wahai orang mukmin, Muhammad katakan pada orang mukmin, jagalah matamu, absaruhum yagudu absaruhum wa yahfadzu furujahum, jagalah kehormatan, dzalika azka lahum, yang seperti itu lebih mensucikan. Jadi yang mengantarkan kesucian itu ternyata bisa kita ketahui, bisa menjaga lisan, bisa menjaga penglihatan. Itu dampaknya bisa mengantarkan kita kepada kesucian. Di bulan Ramadan ini, ketika itu sudah lolos pada fase pertama, menahan lapar, dahaga, dan seksual, masuk fase kedua, la'allakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa itu menurut saya, orang yang sudah masuk dari fase 1 ke fase 2 dan lolos dua-duanya. Dan itu masuk tattaqun. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang sudah masuk pada fase derajat ruhani yang bisa terbebas dari dosa yang tadi. Bisa lolos dari tidak bisa menahan lapar dan dahaga dan seks. Yang kedua bisa menahan puasa dari panca indera. Bahkan ada indera ruhani yang satu lagi lebih tinggi. Indra rohani. Ada pikiran, ada imajinasi, ada niat. Ini tahapan yang jauh. Lebih sulit lagi Ustaz ya. Ini. Untuk mengaplikasinya ini agak butuh perjuangan luar biasa. Itu makanya ini puasa level ini memang sering kita abaikan dan kecolongan. Yeah. Di level ini jangan bertindak. Pikiran untuk berbuat salah pun sudah nggak ada. Jangan bertindak mengata-katain orang, berniat pun nggak ada pada level ini. Jadi jangan bertindak, ngatain orang, berimajinasi pun nggak ada di pikiran itu. Di level ini nggak ada itu puasanya. Aduh. Orang seperti itu menurut saya itu derajat takut yang akan dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan tidak bisa menggoda kepada orang-orang yang sudah masuk pada derajat puasa seperti itu. Udah mental, Bu. Iya. Otomatis itu mental. Tetapi ingat, fase kedua itu tidak akan bisa dilalui kalau dia tidak masuk pada fase pertama. Iya. Ya kan? Betul. Tetapi yang fase pertama tidak bisa jadi tidak masuk pada fase kedua. Nah, Idul Fitri kembali kepada kesucian, orang merdeka, bebas itu sesungguhnya mereka itulah derajat itu. Yeah. Jadi kembali kepada kesucian, maka yang saya katakan tadi, kullu maulidin yulidul fitrah. Jadi setelah puasa, manusia kembali kepada kesuciannya. Maka diakhiri dengan zakat fitrah. Yeah. Penambahan kesucian jiwa, karena manusia dari awalnya adalah suci, maka Allah kasih kebijakan puasa. Karena puasa salah satu media buat kita untuk mensucikan jiwa. Nah, kalau lolos pada saat itu, pada fase itu, Idul Fitri, maka akan dia raih kembali pada kesucian. Level tertinggi adalah indaliko irobihi, dia bergabung dengan Allah. Wah, itu mah sudah level para nabi. Masya Allah. Ini sampai di level lisan saja sudah banyak disoledat begitu ya Ustadz ya. Saya membayangkan mayoritas muslim di Indonesia sudah masuk level kedua saja, persoalan bangsa selesai. Sepertinya begitu Ustadz ya. Artinya ini masih banyak persoalan-persoalan yang belum selesai ya. Karena memang fase puasanya mungkin masih itu kira-kira. Mudah-mudahan kita ke depan bisa hari-hari ke depan bisa naik ke level kita dari basic syariat kepada puasa atau dekat yang mengantarkan kepada kita derajat takwa yang suci itu. Nah, ketika berbicara tentang apa yang menjadi jalannya ini harus lewat mana begitu Ustaz? Yeah. Kemudian triknya seperti apa untuk bisa ada di tahapan kedua sajalah dulu begitu, tahapan untuk bisa puasa secara lisan begitu. Ya,
Ya kan produk dari Ramadan itu ada 4 golongan ya manusia. Itu pertama ada salah-salah, salah soleh, soleh salah, dan soleh soleh. No, gitu ya. Kalau yang salah-salah itu dari awal nggak puasa, habis puasa juga tetap aja nggak ada rubahnya, itu salah aja terus, nggak ada ngaruh tuh, meskipun lewat Ramadan. Ada yang gitu, ada ya. Kedua ada salah soleh, yang tadinya salah, salah, wah, anaknya itu udah jelek lah akhlaknya, masuk puasa berubah dia, nah jadi salah jadi soleh. Ada hikmah yang ada perbaikan gitu, diri, ada perubahan. Yang ketiga ada soleh jadi salah. Waduh. Dia sudah soleh, tapi dia merasa paling soleh dan menganggap lain salah. Akhirnya Bahaya solehnya juga, tidak jadi. Ini tahap bahaya ya Ustaz ya. Bahaya itu ramai. Nah, level keempat itu adalah soleh dan lebih soleh. Saya kira level keempat ini yang harus kita rawat. Nah, triknya memang ada 2. Yang pertama pembiasaan. Ya, agak repot juga ya untuk membiasakan, ala bisa karena biasa itu Ustaz ya. Pembiasaan itu kita harus masuk pada satu komunitas yang istiqomah untuk menjauhi itu. Ini inti rumit. Seperti Ustaz katakan di awal tadi bahwa lingkungan ini mempengaruhi. Betul sekali. Berangkat dari keluarga saja dulu. Kedua dari struktur sosial. Negara harus ikut untuk menginformasikan hal-hal yang jelek dan buruk supaya masyarakatnya terkondisikan dengan baik. Kalau 2 ini berjalan, secara kultural di keluarga dibangun, dan tugas negara mengingatkan, saya kira 2 ini jalankan, negara ini, bangsa ini akan lebih beradab. Efek dari puasa ini. Masya Allah. Puasa itu tidak hanya selesai sampai di makan minum, ada tahapan-tahapan yang memang harus dilewati. Mudah-mudahan ini kita bisa sampai di puasa yang berakhir dengan soleh tadi itu ya. Baik, Ustadz, di sesi terakhir kita sampai pada kesimpulan di Risalah Ramadan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, kesimpulannya dari tema ini adalah bahwa kita belum cukup berpuasa hanya menahan lapar, dahaga, dan nafsu seks. Ada jauh lebih derajat yang lebih harus kita raih supaya kita nanti di akhir ada namanya lebaran. Lebaran itu bubar dosa. Sedikit itu tidak ada dosa, namanya lebaran atau Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Nah, di akhir dengan zakat fitrah itu artinya semua orang yang sama derajat itu pasti dia suci. Maka disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian, karena disebut hari kemenangan. Karena pada level itu sudah bebas dosa, semuanya dosa sudah bebas, setan pun nggak berani. Maka itu disebut hari kemenangan, pembebasan semua dari dosa yang pernah kita lakukan. 1 tahun ke belakang itu sudah bersih. Ya, begitu. Mudah-mudahan ada muhammad-nya. Mohon maaf kalau ada kata yang tidak berkenan. Allahumma sabit qalbi ala dinika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Risalah Ramadan RRI Bandung, pendengar dan pemirsa, kembali akan hadir di waktu yang sama, menemani waktu Anda menikmati hidangan makan sahur. Sampai di sini kami menemani Anda. Saya Widya Perdani undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya.